Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dosen IAKN Manado. Perkenalkan, nama saya Erna Yulianti, Sarjana Teologi. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 1 Karangdo, Klaten, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Manado dengan NIM 25010600721. Hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja Pendidikan Agama Kristen kelas 7 dengan bab 10 materi hidup bersama masyarakat majemuk. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi. Semangat pagi. Puji Tuhan, luar biasa. Oke, nah hari ini kita akan mulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau doa pembukaan, membaca Alkitab, dan juga kita akan memuji nama Tuhan. Silakan anak-anak yang sudah bersiap diri, dimohon maju ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, kami telah berkumpul Tuhan, kiranya Tuhan kamu berkati di luar malam dengan kami Tuhan, dan sekiranya Tuhan ajarkanlah kami Tuhan untuk memberi pelajaran dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami. Renungan kali ini diambil dari Yakobus 1 ayat 5. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Untuk lagu pembuka, mari kita menyanyikan Selamat Pagi Bapak. Kita sudah bersama-sama berdoa, kemudian memuji nama Tuhan. Nah, kita akan memasuki pembelajaran. Tapi Bu Irma mau tanya, masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Oke, coba ada yang masih ingat disebutkan pelajaran minggu kemarin? Bab 9 tentang maka gereja bagi Tepuk tangan buat teman kita.
Oke. Nah, hari ini sebelum kita masuki pembelajaran, kita mau kesepakatan dibaca bersama-sama ya. Yang pertama adalah Penuh perhatian, Oke. Yang kedua, menghargai pendapat teman, yang ketiga. diskusi mempercepat tanpa kegaduhan. Oke, terima kasih. Siap ya? Oke, kita mau tepuk siap. Yang seperti tadi SIAP. Tepuk siap. S I A P. Siap. Oke, terima kasih anak-anakku yang Bu Erna cintai hari ini. Masih semangat, masih pagi. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita tadi sudah berdoa, kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran. Kita memasuki hidup bersama dalam masyarakat majemuk, ya. Besarkan dulu. Oke. Hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Ini ada pertanyaan selanjutnya ya. Oke, nomor 1 kita masuk pertanyaan tematik 1. Bagaimanakah sikapmu kalau temanmu yang berbeda agama sedang beribadah? Oke. Ada yang bisa menjawab? Nomor 1. Oke, silakan. Menghormati tidak berlaku, justru kita selalu mengingatkan mereka untuk beribadah. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Yang kedua, di manakah kita bisa membaca hukum kasih? Di mana? Ada yang bisa menjawab? Oke. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong buat temennya. Apa semboyan bangsa Indonesia sehubungan dengan bab 10 yang kita pelajari tentang hidup bersama dalam masyarakat majemuk? Ada yang bisa menjawab? Saya. Oke, Bineka Tunggal Ika yang akhirnya berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa, sama seperti bangsa kita, bangsa Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan di negara Republik Indonesia. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dong. Luar biasa ini anaknya Bu Irna, hebat-hebat semuanya. Oke, kita mau mendengarkan video tentang bagaimana menghargai antar teman, menghargai siapapun di sekitar kita. Mari kita menyaksikan. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Musna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang, mana? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Wah, nggak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Congkak, Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya.
pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan menghina dong. Gak seru kamu nanya begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, you got me high so fast. No 10 bells and not the sun bell. Oh mama my, you got me fly so fast. We just joking in the night song. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah yuk. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Aku koko dao ya rape sore sore ibu fleco pani dema bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah, tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama, tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang ya teman sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kejar kita, kejar ilmu, raih kita. Nah, dari video tadi kita bisa memahami ya, bagaimana kita harus bertoleransi satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini, Bu Irna akan menjelaskan bagaimana tujuan pembelajaran yang akan kita bersama-sama pelajari hari ini. Yang pertama adalah satu, menjelaskan makna hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Yang kedua adalah tujuannya menjabarkan sikap umat beragama dalam kaitannya dengan pluralitas agama. Yang ketiga, menceritakan pengalaman membangun solidaritas dalam kerjasama dengan sesama yang berbeda iman. Dan yang keempat adalah membuat proyek yang berkaitan dengan kerjasama antar umat beragama. Nah, sudah paham semuanya? Oke, kita akan siap, kita akan memasuki pembelajaran. Nah, tapi sebelumnya kita akan melihat video pembelajaran. Dari video tadi kita bisa menyimpulkan ya, apa tadi? Setiap orang itu pasti memerlukan orang lain karena kita itu makhluk sosial. Kita harus menghargai segala perbedaan yang ada, baik itu mereka yang berbeda suku, agama, ras, ya. Kita harus menghargai. Kita harus hidup rukun, saling menolong, tenggang rasa. Dan itu merupakan
cermin kebahagiaan bersama. Seperti semboyan Indonesia apa? Bhinneka Tunggal Ika. Oke, hari ini kita akan membagi kelompok ya. Nanti bisa dibagi menjadi 6 kelompok. Kemudian nanti bisa mempersiapkan diri dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan berdiskusi bersama. Nanti sudah Lena siapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian nanti ada waktu 10 menit ya untuk berdiskusi, dan nanti setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan bersama dengan kelompoknya masing-masing, maju ke depan satu persatu. Oke, sudah paham semuanya? Oke. Oke, sudah ya. Oke, kita mau presentasi kelompok. Kita mulai dari kelompok 1, maju ke depan semuanya. Ya, mari kita dengarkan bersama ya presentasi kelompok 1. Halo. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, jelaskan makna hidup dalam masyarakat majemuk. Makna hidup dalam masyarakat majemuk dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan pandangan hidup. Makna hidup bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita saling menghargai, memahami, dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Menghargai perbedaan, menjaga toleransi, dan berkontribusi pada keharmonian sosial menjadi bagian penting dalam mewujudkan makna hidup dalam masyarakat semacam ini. Bagaimana sikap umat beragama dalam kaitannya dengan pluralitas agama? Sikap umat beragama dalam kaitannya dengan pluralitas agama di lingkungan sekolah seharusnya mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan serta semangat untuk menciptakan keharmonisan. Beberapa sikap yang perlu dikembangkan antara lain toleransi, menghargai keyakinan agama orang lain tanpa mengurangi keimanan diri sendiri di sekolah. Hal ini bisa terwujud dengan saling menghormati dalam kegiatan keagamaan, baik dalam praktik ibadah maupun perayaan agama yang berbeda. 2. Terbuka dan saling mempelajari. Masyarakat sekolah yang majemuk perlu memiliki sikap terbuka. Halo. Kelompok 2 saya
Saudara dengan Tias. Saya Diva. Demikian firman Tuhan, Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Sudah dilakukan, diajarkan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mark 12 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun Lanjutkan untuk kelompok 3. Shalom semuanya, kami dari menghargai agama lain tidak berarti kita kehilangan iman. Orang yang dapat menemukan kebaikan di dalam agama lain dan menghargainya karena merasa terancam oleh kehadiran orang lain. Apapun rasanya adalah suatu pandangan di mana orang berupaya mencari titik temu bagi agama-agama. Pemikiran ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan reaksi atas keuntungan berukuran. Shalom teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peranan gereja masa kini. Lakukan di gereja saya dalam sarana ibadah adalah saat mengadakan persekutuan atau acara seperti sekolah minggu, persekutuan remaja, dan lansia selalu menyesuaikan usia jemaat yang dituju. Lakukan gereja saya dalam misi spiritual dalam gereja selama Mengerti secara umum dari masyarakat ini. Masyarakat yang hidup bersama dengan damai serta rukun tanpa melihat perbedaan suku, agama, dan budaya mereka masing-masing. Pengertian menurut para ahli. Menurut Paul Kineter menyatakan bahwa kebenaran agama adalah kontribusi pada tindakan manusia yang mengarah pada keadilan lingkungan dan manusia. Kedua, Prof. Agnes agama berguna. Nas dari Alkitab mengenai masyarakat majemuk adalah Mazmur 113 ayat 1 hingga 3, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Dilanjutkan ke kelompok yang terakhir, kelompok penutup kelompok 6. Mari silakan ke depan. Bandingkan dengan minyak urapan di kepala Harun yang melambangkan kekudusan, berkat, dan kepemimpinan ilahi. Ayat 3 menggambarkan seperti embun gunung Hermon yang memberi kesuburan di Sion, tempat Allah memberikan hidup dan berkat-Nya. Mazmur ini mengajarkan bahwa kerukunan dan persatuan di antara umat Tuhan adalah sesuatu yang suci, mendatangkan berkat dan mencerminkan kehendak Allah dalam konteks masyarakat, termasuk di sekolah atau gereja. Mazmur 133 mendorong kita untuk membangun hubungan yang harmonis, saling mendukung dan menjaga damai satu sama lain. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dan rukun. Ya, tepuk tangan untuk kelompok terakhir kita, kelompok 6. Oke. Ya, luar biasa ya hari ini. Masih tetap semangat? Ya, sekarang kita mau tepuk siap lagi biar kita semakin semangat karena ini sudah di penghujung pembelajaran ya. Coba tepuk siap. Oke, terima kasih. Nah,
Dari hasil diskusi tadi kita bisa mengetahui bahwa apa itu masyarakat majemuk, yaitu masyarakat majemuk itu yang terdiri dari suku, bangsa, budaya, agama. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada itu adalah anugerah Tuhan. Jadi bukan penghalang kita untuk hidup rukun. Tuhan juga menghendaki umatnya hidup dalam kasih dan damai. Dalam keberagaman, setiap orang dipanggil untuk saling menghargai, bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Nah, kira-kira begitu ya? Iya. Kemudian perbedaan juga bukan alasan untuk kita saling memecah belah. Dan yang terakhir adalah sebagai pelajar Kristen harus menunjukkan sikap toleransi, menghargai keyakinan orang lain, serta aktif membangun persaudaraan. Oke, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan dipimpin oleh Mbak Helen dan nanti juga dilanjutkan doa penutup. Teman, mari kita menyanyikan hari ini kurasa bahagia. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan semuanya.